Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahwasanya setiap badan manusia itu adalah perkecilan badan bumi yang tengah sholat. Menurut keterangan Nur Muhammad. Jadi badan Adam itu berasal dari perkecilan badan bumi. Itulah badan Adam. Nur Muhammad itu adalah suatu keterangan. Nur Muhammad menerangkan bahwa setiap badan manusia itu terbentuk dari perkecilan badan bumi yang tengah sholat. Maka ada alif Adam badan jisim, alif Muhammad Nur atau alif Muhammad badan Nur itu penerang jagat. Alif Ibrahim itu badan roh. Jadi rohnya Ibrahim itu perkecilan daripada rohnya manusia seluruh dunia, bangsa ketuhanan seluruh alam yang bisa tembus dari surga dunia sampai surga tempatnya Allah Ratu Adil Raja Surga, tepatnya Adam Hawa sebelum turunkan ke bumi. Jadi begitu. Jadi umat Islam seluruh dunia harus damai dan bersatu. Karena satu badan bumi itu adalah gambaran dari badan perkumpulan dari badan manusia seluruh dunia itu harusnya sholat. Jadi badan manusia perkecilan badan bumi yang tengah sholat. Jadi kalau umat Islam yang sholat itu harus damai dan bersatu. Dari beberapa pondok pesantren harus menyatukan diri. Begitulah keterangannya. Jadi setiap negara sebagian dari panca indera dan anggota badan bumi sudah saya terangkan. Dan setiap kepala negara wajib mengatur tatanan rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan watak bangsa. Dan setiap bangsa sudah ditakdirkan untuk mempunyai kitab suci untuk mensurgakan bangsanya masing-masing dalam kesurgaan masing-masing sudah diajarkan oleh Tuhannya masing-masing yang terkandung dalam kitab suci. Seperti India itu kitab sucinya Tripitaka. Umat Buddha itu kitab sucinya Weda. Kemudian umat Islam itu dari Al-Quran hadis. Orang Jepang dari kitab suci agama Shinta. Jadi umat Islam yang terbesar itu dari Rusia, seluruh daratan Asia sampai Eropa dan seluruh dunia itu umat Islam yang terbesar ada Rusia, daratan Asia sampai di Eropa, berpusat di Arabia. Itu Al-Quran berasal dari Indonesia, dari jati diri bangsa dan dari jati diri setiap jiwa manusia itu Al-Hadis. Jadi begitu supaya bangsa Indonesia bersatu di bumi pertiwi, damai dan bersatu. Yang tidak mau damai dan bersatu, ya jangan ada di bumi pertiwi. Karena susah untuk mengatur. Jadi ketetapan Pak Jokowi sebagai kekaisaran presidentilnya, timbulnya presidentilnya Bung Karno sudah saya tetapkan begitu. Kabinet sudah tentukan begitu. Jadi kalau ada yang mau memotong kekaisaran Jokowi sebagai presidentilnya Bung Karno, ya silahkan saja. Kalau mampu memotong kekaisaran Jokowi, dan kalau Pak Jokowi dalam kabinetnya termasuk dari Pak Prabowo, Bu Megawati, kemudian Basuki Cahayapurnama, Padukanya Mas Sri Mulyani, Mata Nasma, Raden Iman Diagung Soekarno Putro, Erwino Pranoto Kusumo, kemudian Haryono Imam Mahdi, Abu Yakurai Siap, nggak mau berdiri, nggak mau melaksanakan apa yang saya katakan, ya saya cuma menyampaikan saja. Saya nggak mau khianat dengan Allah Ta'ala, tidak mau khianat dengan manusia.
Jadi begitu, sama lahir batin penyampaian saya ini, saya cukup lama sejak zaman Presiden Soeharto sampai SBY sampai sekarang nggak dimanfaatkan. Jadi kalau mau jadi presiden yang penting mampu jadi jati diri bangsa, berkebutuhan yang masuk kebangsaan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, peri kemanusiaan. Mampu menjadi jati diri sendiri. Dan nanti akan dijadikan seorang pemimpin dunia. Tapi itu nanti akan diteliti mestinya. Betulkah bisa dicontoh oleh manusia seluruh dunia dalam mengatur dirinya, istrinya, anak cucunya, bagaimana keadaannya. Jadi jangan sekedar egois ambisi, apalagi emosi ingin jadi presiden. Kalau sampai egois ambisi emosi, mau jadi presiden itu akan menerima karma balik atau makan buah si malakama. Itu hukum jalannya lurus. Begitu dulu. Maaf lahir batin pada seluruh keturunan Adam umat Muhammad. Jangan ada yang masuk neraka. Sudah saya katakan begini, silakan jadi apapun boleh. Yang penting jadi mampu. Jadi manusia sajalah yang mampu jadi jati diri bangsa, mampu jadi jati diri sendiri. Jangan egois, jangan ambisi emosi. Kalau sampai egois, ambisi emosi, ingin jadi itu, jadi ini, jadi dirinya sendiri saja mampu tidak. Kalau tidak, nanti nggak bisa menguasai diri dan jati diri. Jati diri itu adalah zat Allah hakiki mutlak di zat yang tak turun. Itu nyawa kita. Tapi kalau dewa egois, ambisi, emosi, itu nanti iblis dajjal masuk, akan keluar. Akhirnya orang egois, ambisi, emosi menjadi musuh nyawanya sendiri. Itu dulu peringatan keras dari saya begitu. Belajarlah ilmu agama awaluddin ma'rifatullah. Karena pokok agama mengenal Allah. Tidak sama biadat kalau tidak kenal kepada Allah dan tidak percaya kepadanya. Kembali belajar ilmu agama awaluddin ma'rifatullah. Sudah ada dasarnya. Untuk itu diturunkanlah Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu dulu. Maaf lahir batin keturunan umat Muhammad yang masih punya sifat wujud manusia. Selamat berjuang untuk menjadi jati diri bangsa, menjadi jati diri sendiri. Supaya dapat meniti jembatan yang lurus menuju Allah Ratu Hadiah Surga, dapat sampai di hadapan Allah bagaimana Adam sebelum diturunkan ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.